kakak serta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Natalia Srebepani Brutariga, NIM 190403033, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang proses permesinan, di mana pada proses permesinan ini saya akan membahas proses bubut, proses scrap, dan proses kerja bangku. Yang pertama yaitu mesin bubut. Bubut merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja. Sehingga mesin bubut merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar sebagai pengubah bentuk dan ukuran dengan jalannya menyayat benda tersebut. Prinsip kerja pada mesin bubut ini yang pertama yaitu proses spindle, di mana benda kerja diputar melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Yang kedua yaitu melalui roda gigi penghubung, putaran itu akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Yang ketiga yaitu oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat, sehingga pada benda kerja akan terjadi sayatan. Komponen-komponen pada mesin bubut yang pertama yaitu kepala tetap, di mana pada kepala tetap ini terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan. Yang kedua itu kepala lepas, di mana kepala lepas ini digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan mata bor. Yang ketiga yaitu alas atau meja mesin, di mana digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas. Yang keempat itu ada eretan, di mana eretan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu eretan memanjang, yang kedua eretan melintang, dan yang ketiga eretan atas. Lalu yang kelima yaitu ada poros transportir dan poros pembawa poros transportir, di mana poros transportir yaitu sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau metrik. Ini berfungsi sebagai membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang keenam itu ada tuas, di mana pada mesin bubut dengan merek atau pabrik yang berbeda pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Yang ketujuh itu ada penjepit atau pemegang pahat, di mana pemegang pahat standar adalah di dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjalan sampai dengan ketinggiannya tercapai. Yang ke-8 yaitu ada alat pencekam, di mana cekam itu merupakan salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit, mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Lalu yang ke-9 itu ada alat pembawa, yang termasuk alat pembawa mesin bubut itu ada pelat pembawa menjadi 2, pelat pembawa permuka bertangkai dan pelat pembawa permukaan rata. Yang kedua itu ada pembawa lead dog pada mesin bubut. Secara garis besar ada 2 jenis juga, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Yang ke-10 yaitu alat penahanan benda kerja. Alat penahanan benda kerja pada mesin bubut standar ada 2. Yang pertama yaitu penyangga, yang kedua itu senter, di mana senter terbuat dari baja yang keras dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibuat. Selanjutnya itu proses pengerjaan parakub. Pertama itu letakkan baja pada alat pencengkaman, kemudian mesin itu dihidupkan, diatur kecepatan dan arah putar spindle-nya yang dilakukan oleh operator sehingga hasil akhirnya sesuai dengan part yang diinginkan. Pada mesin bubut bagian part ragum yang dapat dibuat yaitu tutup pemutar, pemutar ulir, dan bagian ulir luar pada ulir. Yang selanjutnya itu mesin scrap, di mana mesin scrap disebut pula sebagai mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata. Prinsip kerjanya itu prinsip pengerjaannya pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, kemudian pahat
kemudian dipahat, bergerak lurus, bolak-balik atau maju mundur. Komponen mesin scrap yang pertama itu ada badan mesin, di mana keseluruhan mesin tempat mekanik merupakan mesin penggerak dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu ada meja mesin, di mana fungsinya merupakan tempat kedudukan benda kerja. Yang ketiga itu ada lengan, di mana fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima yaitu ada pengatur kecepatan, di mana fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah-langkah mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang. Langkah-langkahnya itu berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benang yang disekrap. Selanjutnya yang ketujuh itu ada tuas posisi pahat, di mana tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang ke-8 yaitu tuas pengatur gerakan otomatis meja, di mana tuas pengatur gerak otomatis meja ini melintang untuk menyekrap secara otomatis. Selanjutnya proses pembuatan part ragum menggunakan mesin scrap ini. Yang pertama yaitu kita meletakkan baja pada alat penjepit kemudian dihidupkan, mengatur tuas langkah depan dan belakang pada mesin scrap, lalu mengatur handle otomatis dan mesin akan bergerak maju mundur. Proses scrap selesai, lalu mesin dimatikan dan jadilah sesuai produk yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu kerja bangku. Pada kerja bangku ini pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin. Di mana prinsip kerja bangku ini yang pertama prinsip kerja mesin bor, yang merupakan putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dan dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi trek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Macam-macam kerja bangku itu yang pertama ada moniker, di mana moniker merupakan kegiatan pengukuran, mengubah bentuk dan menghaluskan permukaan logam dengan cara menggosokkan berkali-kali. Yang kedua itu ada menggerinda, di mana pada menggerinda ini terdapat dua jenis gerinda. Yang pertama gerinda bangku dan yang kedua itu gerinda tangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengebor, di mana fungsi mesin ini untuk membuat diameter lubang pada suatu benda kerja. Yang selanjutnya itu yang keempat yaitu mengetap atau snip, di mana fungsinya itu untuk membuat ulir di dalam mur dan ulir luar dari baut. Proses kerja part ragum pada mesin kerja bangku. Yang pertama itu mesin drilling, diletakkan benda ke alat penjepit, lalu mengatur mesin dan menghidupkan mesin tersebut. Kemudian diarahkan mata bor pada benda. Proses drillingnya selesai, mesin dimatikan dan jadilah part yang diinginkan. Pada mesin gerinda, mesin hidup yang mengatur posisi benda yang akan dihaluskan atau pengurangan dimensi. Proses berjalan hingga selesai dan mendapatkan hasil akhir dari produk yang sesuai dengan kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih.